Nggak bisa bahasa Inggris. Pusing banget bahasa Inggris. Bonjour. Anjay. Halo semuanya. Halo semuanya. Nah, hari ini gue mau beda jurusan sama temen gue nih. Kenalan dulu. Halo, nama gue Aditya Bagaskara. Panjang ya, Pak? Iya, panggilan gue Bagas. Jurusan? Sekarang gue jurusan di Teknik Informatika. Universitasnya Gurunda. Oke. Teknik informatika kayaknya lagi banyak diinginkan orang nggak sih? Apa? Betul banget. Emang belajarnya apa sih di teknik informatika itu? Belajarnya, kalau ngomongin fundamentalnya dulu, logik, algoritma, matematika cukup agak signifikan, ada matematika juga, sama imajinasi yang cukup tinggi. Wow. Spesifiknya tuh. Oke, gue tadi dari yang pertama ya, dari Oke. logik ya. Logik, Enggak, Pak. oh iya fundamental, yang ada logik, Mhm, algoritma. benar. Logik. Ya dari yang logik, dalam artian logik tuh kurang lebih misalnya kalian membuat satu program, ya logiknya kalian harus paham misalnya alur dari aplikasi yang kalian buat. Logiknya misalnya bikin registrasi, jadi kita input nama, password, email, nah itu ntar bakal dilari kemana prosesnya, itu ada logiknya gitu. Oke nih, sorry gue potong. Ada yang lari-lari. Sorry. Ini jadi mungkin buat yang belum tahu, teknik informatika sendiri itu kayak lebih belajar ke buat something kayak aplikasi, website yang Betul, gitu-gitu. Nah, oke. iya. Jadi tadi kalau logiknya ya buat ke loginnya gitu-gitu. Banyak lah Di- aplikasinya logik tuh, dalam aplikasi, artian logik iya, tuh banyak. oke. Nah, terus selanjutnya algoritma. Nah, algoritma itu secara pengertian bisa dibilang alur kerja. Misalnya kita algoritma, contoh algoritma sederhana tuh kayak misalnya kita mau pergi ke satu mall gitu. Nah, kita nyalain motor dulu. Nah, kita jalan naik motor itu sendiri, kita lewatin jalan apa, terus akhirnya nyampe ke titik yang kita inginkan, itu algoritma. Itu analoginya kayak gitu, itu algoritma. Terus lanjut ke matematika. Nah, matematika tuh bisa dibilang matematika dalam teknik informatika tuh banyak sih implementasinya. Bisa misalnya kita lagi desain itu dalam artian kita naruh logo di bagian kirinya, nanti jarak dari logo ke bagian navigasi bar kita itu berapa. Nah, itu juga ada matematikanya, bisa dibilang kayak gitu. Terus lanjut Bentar dulu, lagi, matematika bentar dulu. apa itu? Lewat banget. Berarti Berarti matematikanya di sini udah nggak yang ngitung kayak sekolah kan? ya, kurang lebih sih ke matematikanya bisa dibilang tambah kurang bagi kali sih. Nggak Nggak. kayak sin kostan, tapi kalau emang teman-teman nanti tiba-tiba ada bikin aplikasi yang pengen nge-breakdown tentang trigonometri, bisa juga. Iya, itu kan beda, itu Beda kan lagi, isi benar. dari itunya. Benar. Nah, ini kalau yang lu pelajarin sendiri kan bukan si trigonometrinya itu. Dan matematika itu juga ngebentuk logik kalian juga. Iya. Iya, dari situ. Oke, terus selanjutnya. Lanjutnya si imajinasi yang gue bilang tadi ya. Imajinasi itu ya kalian boleh buat beranggapan semua hal yang ada di bumi ini kalian bikin dari berbentuk teknologi yang dibilang namanya juga IoT kan, Internet of Things. Nah, itu TI pun juga membebaskan kalian punya imajinasi. Yang namanya sekarang udah ada machine learning, artificial intelligence, ada augmented reality, itu kan semua jadi imajinasi kan. Iya. Itu. Jadi kita kayak dibayangin dulu mau buat apa. Bebas lah kalian mau buat apa di dunia ini, yang bikin di teknologi itu bisa. Oh, ini teknik informatika. Dia masuknya fakultas apa? Oh, kalau di kampus gua fakultasnya masuknya ke teknologi industri kayak. Wah, Jadi teknologi industri itu ada 5 kalau di kampus gua prodinya. apa aja? Ada elektro, ada mesin, teknik informatika, nah 2 lagi gua lupa. Gua lupa ada 2, ada satu lagi. Oke. Kan yang teknik mesin, teknik elektro pasti banget gelarnya ST. Kalau lu Betul. sendiri? Sama ST. Oh, ST juga. ST juga. I see. Terus juga karena teknologi industri dan prodi-prodi yang di bawah fakultas itu, mereka juga tipis-tipis tuh ke bagian teknologinya, kayak belajar bahasa pemrograman juga, gitu ke bagian juga mereka. Nih, lu kan tadi ada disinggung bahasa pemrograman ya. Mm-mm. Itu lu dari semester 1 langsung masuk dikasih bahasa pemrograman gitu, atau lu belajar basicnya dulu apa gimana? Pas baru masuk nih. Ya, baru masuk kok untuk di Gunadarma sih kebagian sih bahasa pemrograman. Saya ingat gua dulu tuh ada 3 bahasa pemrograman yang dipelajarin, dan itu semua masih basic semua. Dari mulai ada bahasa Java, Python,
Visual Basic sih gue sih itu. Java basic ya Pak. Kayaknya pusing. Maksudnya basic itu betul kayak lu bikin variabel, belajar percabangan, perulangan gitu. Mata kuliah yang menurut lo susah? Mata kuliah susah ya, pasti kalian ngerti lah matematika. Matematika tuh di kampus gua ada matematika dasar, matematika lanjut, dasar, matematika informatika. Udah. Bedanya apa tuh? Itu matematika dasar tuh mungkin kita masih ketemu yang namanya aljabar, terus ketemu sama trigonometri, masih ketemu juga. Nah, ntar pas lagi matematika informatikanya tuh lebih banyak seakan-akan kalian bikin satu fungsi gitu. Misalnya ada contoh deret angka, nanti kan bikin fungsinya. Jadi diatur juga logik kalian diasah di matematika informatika itu. Kayak gitu sih matematikanya. Strugglingnya apa nih di Strugglingnya di prodi gua yang lu rasain? Kayak yang gua rasain sih dari mulai logik ya, tambahan logiknya masih belum terasa banget soalnya kan pemrograman juga ya itu kan ilmu apa ya, ilmu pasti kan nggak bisa cuman kayak lu bikin berandai-andai tapi kalau di program itu lu nggak bisa implementasiinnya kan susah tuh gitu. Terus kendalanya lagi imajinasi juga, kadang-kadang mikirnya gue nyampe nggak ya bikin kayak gitu, pasti susah banget nih kayaknya. Seakan-akan imajinasi gue misalnya gue mau bikin website e-commerce, tapi kan di luar sana tuh e-commerce tuh banyak banget kan yang udah bener-bener advance, udah bener-bener bagus, terus gue mau bikin akhirnya jadi down sendiri ngeliat orang di luar sana udah lebih jago-jago gitu kan. Oh berarti belajarnya juga apa nih? Kan kue putu kali ya. Oh berarti belajarnya juga bukan bahasa pemrograman doang nggak sih, sama UI UX tampilannya juga betul, kan? Betul. Nah ini yang gue tahu nih ya, di kampus gue itu ketambahan gak ada penjurusan Pe. Lo tahu sendiri kan kalau prodi TI itu banyak banget cabangnya dari mulai database, pemrograman website, mobile, desktop, terus networking, IoT, AI, ML, machine learning. Nah itu di kampus gue tuh bisa dibilang tuh semua dipelajarin Pe. Semua dipelajarin juga yang kebagiannya tuh surface-nya gitu, permukaannya aja. Pinter dong? Ya, permukaannya mah bisa gitu. Bisa doang, ngerti mah belum tentu. Banyak banget jadi kayak itu kendalanya menurut gua sih sebagai keluh kesah gua untuk di Gunadarma tuh karena nggak ada penjurusan itu sendiri. Jadi kalian mau dapet apa yang kalian inginkan tuh kalian bisa nyelam sendiri. Jadi kalian mau fokus ke website ya kalian selamin di website ya itu. Cuman di Gunadarma tuh menyediakan yaudah nih semuanya. IT itu banyak loh cabangnya, kalian mau ke sana mau ke sini ke situ bebas lah. Tuh. Bagi lu yang paling seru apa guys? Yang paling seru buat gua selama gua di IT ini udah 6 semester. 6 semester. Serunya bagi gua tuh bener-bener unpredictable banget sih di IT itu. Ternyata orang-orang yang diem banget tapi pas lagi ditanya tentang dunia IT tuh pintarnya setengah mati sih. Biasanya ngoprek ngoprek gitu Pe. Terus yang banyak tingkah ternyata ya cuma sekedar jago kopas gitu. Itu sih yang gua bener-bener amazed tuh. Dunia IT tuh emang beda banget menurut gua sama dunia, menurut yang gua tahu ya di mata gua tuh. Ternyata tuh kita nggak bisa benar-benar ngejudge orang ini yang kita lihat kayaknya orangnya kuper apa gimana, ternyata dia di bidang programmingnya tuh karena orang beda-beda. Bener. Ada yang lebih di sini, kurang di sini gitu. Mungkin untuk sosialisasi dia agak kurang. Iya, bener banget tuh yang kayak gitu. Pintar buat diri dia doang bisa dibilang. Iya, bisa. Bener kayak gitu sih. Buat prospek kerjanya sendiri nih, luas banget sih pasti. Lagi zaman gini kan. Itu dia, kalian bisa nggak di Instagram tuh yang namanya sekarang online course tuh, entah itu web development, mobile development, atau kalian mau jadi data miner, atau kalian mau jadi UI UX designer, itu udah banyak banget. Terus prospek kerjanya tuh bisa dibilang IT itu masuk ke semua ini nggak sih Pe? Iya sekarang. Kayak lo mau dunia pertambangan, perminyakan, perekonomian, dunia apapun itu pasti sebuah teknologi gitu. Lapangan pekerjaannya tuh mau luas banget dan ketambahan juga semakin kesini SDM kita pun tentang teknologi itu udah lumayan melek. Benar-benar. Itu dia. Gue kayak ngeliat Twitter gitu, internship
magang-magang juga kayak dibutuhinnya staff IT. Mana ada pendidikan? Iya sebenarnya kalau prospek kerja tuh kalau yang gua alamin, yang gua tahu sih emang semua lini Lagi dicari banget Lagi juga dicari kan. banget, bener. Soalnya semuanya lagi udah ya peronlinean gini. mulai komputerisasi kan, semua Iya. udah computerized kan pengennya kayak gitu sih. Prospek kerja sih udah bisa dibilang apa kerjanya banyak, tapi kalian juga harus tahu skill kalian tuh apa. Iya. Gitu. Karena pusing juga ya, nggak sekedar ini doang ya, Iya, laptop doang nggak ya. sekedar ketak-ketik ya. Emang kalau kalian kopas-kopas doang bisa aja sih. Tapi kan Ya nggak- itu alur. harus ada logikanya. Iya, alur yang kalian buat kalau cuman kopas doang. Kan lo nggak tahu itu kopas apa yang apa yang terjadi di Iya. aplikasi itu kan nggak tahu kayak cuma ngeklik ini tembus ke sini dari sini ke sini. Entar kan orang nanya ini kalian penyimpanannya gimana, sekuritasnya gimana? Aduh pak. Saya kan Aduh. kayak gitu. Wow. Oke, kita ke biaya kuliah kali ya. Biaya boleh. kuliahnya nih di Gunadarma sistemnya dulu nih. Sistemnya dia bayar per semester langsung semua atau lu kayak ada per bulan beda-beda? Oh, kalau di Gunadarma ada dua opsi sih ya, yang per semester ada yang full. Nah kalau ada yang full tuh di Gunadarma misalnya 8 semester, anggap kita ambil Gunadarma flat sih harganya. Jadi semester 1 sampai kalau yang bayar full uang gedung tuh include sama uang per semester. Misalnya kita ambil uang per semester tuh anggap udah 8 juta ya, Pak. 8 juta kali 8 semester berarti 64 juta ditambah sama uang gedung. Nah, uang gedung tuh juga ada gradingnya, Pak. Oh, beda-beda. Jadi grading itu ada B, ada A, sama double A. Nah, semakin ke yang A semakin murah. Kita anggap kita ngambil yang grade B dah ya, gitu. yang paling 64 juta ditambah uang gedung 30, 94 juta. Tapi kalau kalian bayar full, itu ada potongan lagi. Oh, I see. Gitu. Itu grading gedungnya berdasarkan apa? Berdasarkan ujian tesnya nanti. Oh. Tes reguler kayak kayak apa ya, tes UTBK kan. Iya, paham. Sistem nilainya skip 0, salah minus 1, bener plus 1. Jadi kalau nilai lu makin jelek, makin Ya, plus. mahal. Bener kayak gitu, bener. Kalau terus yang kalau buat yang per semesternya uang gedungnya dipecah 6 semester, Be. Jadi misalnya kan kita ambil lagi contohnya grade B ya, 30 juta dipecah 6 semester, berarti kan per semester itu 5 juta. 5 juta ditambah sama biaya kuliah per bulan per semester itu. Di 13. Di 13. Nanti kita setelah 6 semester 7-8-nya bayar uang kuliahnya aja. Tapi itu per semester lu pasti si 8 juta itu buat semester atau dihitung kayak per SKS lu ngambil 20 SKS berarti kebetulan kampus gua paketan kan. Jadi SKS kita nggak ngisi sendiri udah tinggal Enggak. ngecek doang, fotokopinya ada 8. Kita lihat di komputernya udah 8, udah selesai gitu doang. nggak ada kayak misalkan lu kalau mau ngambil segini SKS minimal IP sebelumnya. Nggak ada. Jadi emang udah paketan. Kalau misalkan ngulang Nah, kalau ngulang kalau ngulang tuh misalnya kalian nilainya E, itu baru ngulang kelas. harus nggak Harus C E dulu. Kalau C C namanya masuk. ada ujian mandiri. Oh. Ujian mandiri tuh konsepnya remedial. Jadi kalian datang ke loket, aku lupa nama loketnya apa, kalian bayar 100.000. Nah kalau emang kalian satu kali itu cukup buat naikin nilai kalian, selesai. Jadi kalau nilainya D, tinggal ujian mandiri aja. C sama D C ujian atau D, mandiri. iya. Kalau udah B, kalau mau M pun boleh, kalau masih B, kalau mau jadi A, ambis banget nggak sih? Habis. Kalau nggak dipukulin lo sama senior lo, tapi nggak apa-apa, bebas. Nggak, gitu. kalau lu udah B nih, lu ujian mandiri nilainya jelek gitu. Iya, jangan bilang B. Oh, kirain Jadi dia. kalian donatur. Kalian pengen Boleh, bundar, boleh. pengen lebih gede lagi, boleh. silakan. boleh. Tapi kalau kampus gue gitu, jadi Gimana tuh? udah kampus gue nih. Kenapa? Bisa Itu dijaga. kalau misalkan lu dapet B, lu mau nyuci nih, lu maksudnya mau ngulang kan, biar dapet A gitu. Nah kalau ternyata lu dapetnya C, ya udah dipakainya yang C. Jadi dipakainya yang ngulang gitu. Lu- Nah, dan ngulang itu ikut kuliah 14 pertemuan gitu. Iya, itu. Oh, gitu. Ada magang nggak sih? Oh, di kampus gua bukan tidak dianjurkan, tidak diwajibkan. Ada sih boleh magang. Boleh, tapi sunnah berarti. Iya, enggak sunah tok udah. Enggak ada sunah muakat enggak, kayaknya sunah muakat, sunah doang udah. Mau magang boleh. Jadi kalau di kampus gue itu menuju skripsi cuman ada satu tahapan yang harus dilewatin dulu, namanya PI. Mungkin kalau PI di kampus saya namanya kalian paling nggak ada Sempro, si Pro gitu. Nah di kampus gue namanya PI.
Nah kalau PI kalian nggak lulus, kalian nggak bisa skripsi. Oke, buat jelasin mungkin yang nonton anak SMA belum tahu sempro apa sih gitu. Nah, sempro itu seminar proposal sebelum skripsi, jadi kita harus ngasih proposal dulu terus kita seminarin. Nah, kalau PI sendiri penulisan ilmiah ya tadi. Betul. Nah, itu sistemnya apa sih yang diisi di penulisan ilmiah gitu? Bisa dibilang kurang lebih sama kayak sempro, tapi kalau gua itu bisa sampai kesimpulan dan saran. Kan kalau sempro Keluar dong Pak. iya, tapi ada yang kalau kan kalau skripsi kan mesti ada analisisnya kan. Iya. Nah, kalau itu gua tuh nggak perlu. Oh, jadi Itu kalau di prodi gua bisa dibilang nggak perlu analisis ya, mungkin kalau prodi lain ada kan. kan ini beda prodi Iya maaf. kan beda prodi lain. Sorry. Iya. Iya, prodi gua. Jadi kalau kalian jadi PI itu di kampus gua bikin program sih kalau untuk prodi gua. Bikin program. Kalau bikin program tuh kayak yang di film-film tuh kayak hacker-hacker Oh, gitu. kalau kalian pernah ngeliat nih yang anak-anak suka teknologi terus ngeliat meme-meme-nya tuh sebenarnya tuh ada sintaks masif outprint cuman buat ngecetak di layar doang. Enggak kayak gitu, enggak yang kayak gimana gitu. Ya kan kali aja diimajinasi wah bikin aplikasi nih. Gitu kayak yang Mungkin kalau kalian bener-bener bikin made it from scratch ya, bikin dari nol terus bikin aplikasi yang besar kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau buat referensi sekarang udah banyak banget kan, ada Stack Overflow, ada GitHub, ada Medium, ada gue pernah buka tuh. buka gitu kan. Iya. Kalau yang Nggak bisa bahasa Inggris. Pusing banget bahasa Inggris. Nah, itu yang tadi gue bilang fundamental lagi tuh, gue lupa 5 bahasa Inggris. Wajib banget. wajib karena ya bahasa pemrograman kan seluruh dunia sama Kalau ya. kalian tiba-tiba dikuliahin bikin kreator bahasa pemrograman Indonesia, Wah, keren. Gila. paling yang pakai negara kita doang. Negara lain gak bisa pakai. Ada apa yang ada orang Jawanya? Gitu. Yang tambahan bahasa pemrograman itu semua masih bahasa Inggris kan. Benar. Dan website-nya ya pasti buat yang itu pakai bahasa Inggris. Bisa dibilang karena publik juga. Iya. Kan. Kalau Indonesia, mungkin lo bisa ini bikin YouTube tutorial pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, paling kayak gitu. Iya. Bahasa pemrograman tetap bahasa Inggris. Iyalah. Tapi kan ringan gak sih kayak cuma input gitu-gitu. Ketambahan kayak gitu sih. Iya. Gak yang lo harus bikin essay bahasa Inggris enggak. Iya. Ntar salah paham. Bener. Gitu. Terus ada lagi nggak yang mau lo sampaikan dari yang mau prodi gue lu? sampein misalnya prodi gue tuh untuk teman-teman yang mau ambil prodi gue Jangan dong. Jadi maksudnya, ambil. mau Mau masuk. kuliah ke prodi itu gitu. Anjing pengen apa gue jelasin sih Pak? Nggak bisa gue jelasin sih Pak. Jadi sebisa mungkin kalau kalian udah mau masuk prodi ini, kalau kalian udah punya goals itu contohnya mau jadi data mining gitu. Nah itu tekunin deh dari awal. Tapi kuliahnya juga misalnya kayak ada matkul apa tetap jalan dengan baik. Tapi kalian tahu goalsnya apa gitu. Jangan sampai TI terus goalsnya itu cuman S1. Soalnya TI itu udah persaingan juga cukup banyak banget. Kayaknya hampir semua kampus buka program studi itu nggak sih? Itu dia bener. Jangankan dan TI pun bener bisa dibilang dari luar prodi pun masuk ke TI juga hal yang udah bisa dilakukan banget. Buat TI sendiri lu butuh laptop kan buat coding. Nah, itu buat spesifikasinya kira-kira minimal yang kayak gimana kan kalau laptop jadul banget ya nggak bakal kuat dong. Benar. Iya kalau menurut dari pandangan gua RAM 4 VGA 2 prosesor i3 generasi 5 atau 7 terus juga VGA-nya mungkin ya Nvidia GeForce berapa atau enggak pakai apa tuh saya Nvidia tuh gue lupa AMD apapun itu cukup sih. Itu gue pernah ngeliat kemarin tuh harga Asus, sorry ini gue merek Asus, spesifikasinya AMD Athlon terus udah i5 generasi 3 udah SSD nggak pakai HDD lagi, SSD 256 4 juta setengah. Jadi nggak terlalu yang mahal banget. Iya, kalau mau buat modal. Modal awalnya kurang lebih segitu itu udah mumpuni. Udah cukup mumpuni lah bisa dibilang. i5 lagi udah kenceng lah. Iya, kalau tinggal generasi juga generasi berapa. Oke guys, karena udah mau azan, masjid udah mau halo-halo, udah mau. Dengkul gua. Oh iya. Belum. Belum. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa nanya aja DM ke Bagas atau komen di bawah. Mohon maaf ini kita
mepet Udah. maghrib lagi senja-senja. Jadi udah ada azan-azan maghrib. Thank you for watching. Bye. Bye.